Coba masak sayur lodeh seperti ini yang rasanya enak, dijamin semua suka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau berbagi resep cara membuat resep sayur lodeh yang rasanya enak, dijamin semua suka. Di sini sudah aku siapkan bahan untuk bikin sayur lodehnya. Aku pakai paket sayur asem teman-teman, karena paket sayur asem itu bisa dibikin untuk sayur lodeh. Nah, untuk bagian asam jawa mudanya ini tidak kita pakai ya, akan aku sisihkan dan kita simpan. Kemudian lanjut di sini semua bahan-bahan untuk sayur asem yang kita akan bikin untuk sayur lodehnya akan aku eksekusi satu persatu teman-teman. Pertama-tama di sini untuk buah melinjonya akan kita petikin dulu dari tangkainya. Nah, untuk tangkainya tidak kita pakai ya, jadi kita pakai hanya buah melinjonya saja. Ini pakai secukupnya teman-teman kalau kalian mau lebih banyak ataupun mau lebih sedikit. Kemudian lanjut untuk daun melinjonya. Kita sortir dan ambil bagian mudanya saja atau bagian pucuknya seperti ini. Ambil secukupnya ya. Kemudian lanjut, aku siapkan di sini ada terong ungu. Untuk terong ungu ini bisa kalian pakai satu buah ataupun dua buah, opsional ya kalau kalian mau lebih banyak. Kemudian untuk terong ungunya aku potong-potong koin seperti ini. Kalau bagian yang kecil, kalau bagian yang agak besar aku belah menjadi dua bagian dan dipotong-potong seperti ini. Nah, opsional ya, kalau kalian mau potongannya agak lebih besar ataupun lebih kecil-kecil lagi, itu boleh banget. Nah, potongan terongnya sudah dipotong-potong semua, langsung direndam dengan air ya, supaya tidak menghitam. Kemudian lanjut di sini ada buah labu siam. Untuk labu siamnya ini ada dua buah teman-teman yang ukurannya agak kecil ya. Kemudian buang bagian tengahnya. Untuk kulitnya ini tidak aku kupas karena buah labu siamnya masih muda, jadi masih lembut ya teman-teman. Kecuali kalau labu siamnya sudah tua, itu boleh banget dikupas kulitnya. Kemudian untuk labu siamnya ini akan kita potong-potong seperti ini teman-teman. Nah, dipotong-potong diperkecil seperti ini ya, jadi hasilnya lumayan banyak. Kemudian gabungkan ke dalam wadah yang di dalam terongnya dengan diisi air. Dan lanjut ya, di sini aku siapkan ada kacang panjang. Untuk kacang panjangnya ini aku pakai sekitar 6 buah. Potong-potong ya teman-teman seperti ini, potongannya panjang untuk kacang panjangnya. Nah, dipotong-potong panjang semua seperti ini, kemudian gabungkan ke dalam wadah terong dan labu siamnya. Kemudian lanjut untuk jagungnya yang di dalam paket sayur asamnya aku ganti menggunakan jagung yang baru, jagung yang agak muda ya teman-teman, seperti ini. Kemudian potong koin agak tebal. Nah, dipotong-potong semua untuk jagungnya dalam satu buah seperti ini. Kemudian sisihkan ke dalam wadah atau mangkuk. Dan lanjut aku akan melakukan proses untuk pencucian semua bahan-bahan untuk kita bikin masakan sayur lodeh. Pertama-tama kita cuci ya untuk buah melinjonya sampai bersih. Lanjut untuk daun melinjonya juga sama, dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu ya, sampai benar-benar bersih pokoknya. Nah, segini sudah cukup ya. Untuk daun melinjonya sudah bersih. Dan lanjut semua bahan-bahan terong, kacang panjang, dan labu siam. Ini lakukan pencuciannya sampai benar-benar bersih. Biasanya Om Not mencucinya sampai 2 kali dan 3 kali ya. Nah, segini sudah cukup teman-teman. Semua bahan-bahan untuk sayur lodehnya sudah dicuci bersih. Dan terakhir ada jagung yang kita siapkan satu buah, jagung baru ya teman-teman. Ini yang akan menjadikan nanti sayur lodehnya lebih mantap. Dicuci bersih ya. Lanjut di sini aku mau siapkan untuk bumbu sayur lodehnya. Perhatikan teman-teman, untuk kita meracik bumbu sayur lodeh yang benar-benar rasanya enak, dijamin semua suka. Nah, semua perbumbuan ini akan kita kumpulkan terlebih dahulu. Dan termasuk ada cabai hijau besar, aku menggunakan cabai merah besar juga. Semua bahan-bahan bumbu ini akan kita lakukan proses pencucian terlebih dahulu ya. Dikhawatirkan
Takutnya masih ada semprotan pestisida yang masih menempel. Di antaranya, bumbu yang harus kita siapkan ada bawang putih 2 siung, bawang merah 3 buah, kemiri 1 buah, lengkuas 2 ruas jari, cabai merah besar 2 buah, cabai hijau besar 2 buah, daun salam 2 lembar. Nah, untuk bawang putihnya akan kita potong menjadi diperkecil terlebih dahulu seperti ini teman-teman. Nah, dipotong-potong ya. Juga sama untuk kemirinya, kita belah menjadi 2 bagian. Haluskan ke dalam blender bawang putih, bawang merah, kemiri, tambahkan ketumbar bubuk 1 sendok teh, air secukupnya untuk mempermudah dalam proses menghaluskan. Blender ya sampai benar-benar halus, sampai mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Kemudian lanjut untuk cabai merah besarnya kita iris serong seperti ini teman-teman. Nah, diiris serong ya. Lanjut untuk cabai hijau besarnya juga sama, diiris serong seperti ini. Nah, kita sisihkan ke dalam mangkuk untuk kita siapkan. Dan untuk lengkuasnya ini peran penting banget ya di sayur lodeh. Kita iris-iris menjadi beberapa bagian seperti ini supaya aromanya lebih keluar dan harum. Dan daun salam kita siapkan. Nah, ini dia teman-teman penampakan semua bahan-bahan dan bumbu-bumbu yang harus kita siapkan. Terutama di sini siapkan santan kental 65 ml, aku pakai santan kara. Saatnya memasak, siapkan panci, tuangkan air sebanyak 1,4 liter. Nah, ini air untuk memasak ya, untuk kita bikin sayur lodeh. Kemudian panaskan di atas api kompor. Kalau sudah mendidih seperti ini, masukkan bumbu halus yang kita blender tadi. Nah, diaduk-aduk ya, masak lagi sampai dia benar-benar mendidih lagi. Nah, kalau sudah mendidih, masukkan lengkuas, daun salam, buah melinjo, kemudian masukkan jagung yang kita potong-potong tadi, jagung manis. Nah, di tahap seperti ini kita masak sampai 5 menit teman-teman. Kemudian diaduk-aduk ya. Ini aromanya aja udah wangi banget karena menggunakan bumbu halus tadi. Nah, setelah 5 menit, masukkan ketiga bahan ini, kacang panjang, labu siam, dan terong ungu. Kemudian tambahkan garam ya, 2,5 sendok teh. Kemudian tambahkan kaldu jamur 2 sendok teh. Tambahkan kaldu bubuk ayam 1 sendok teh. Gula pasir 1 sendok makan. Kemudian aduk-aduk sampai merata. Nah, ini adalah kapasitas untuk bumbu penyedapnya karena kita menggunakan air 1,4 liter ya. Setelah diaduk-aduk merata seperti ini, akan kita matangkan terlebih dahulu. Proses tingkat kematangannya, kita butuhkan waktu selama 5 menit lagi teman-teman. Kemudian setelah 5 menit, masukkan daun melinjonya. Diaduk-aduk dulu ya sampai merata. Kemudian masukkan santan kental kelapanya 65 ml atau santan kental dari santan kara, habiskan 1 bungkusnya. Diaduk-aduk sampai merata. Tetap gunakan api sedang. Di tahap seperti ini akan kita masak kembali sampai 10 menit teman-teman. Jadi lamanya untuk masak sayur lodeh ini total 20 menit ya, menggunakan api sedang. Diaduk-aduk terus supaya santannya tidak pecah. Kemudian di tahap akhir ini kita masukkan cabai yang kita iris-iris tadi, cabai hijau besar dan cabai merah besar. Dimasak ya teman-teman sampai 10 menit. Ini aromanya aja udah wangi banget. Bikin perut keroncongan, bikin perut lapar. Nah, diaduk-aduk terus ya supaya santannya tidak pecah dan supaya santannya juga ikut matang. Nah, buat teman-teman dan bunda-bunda yang baru menemukan channel Masakan Om Not, boleh minta bantuannya di like, di subscribe, dan di komen ya. Dan di share juga di media sosial kalian supaya teman-teman juga bisa mengetahui adanya Masakan Om Not, supaya Om Not juga makin bersemangat untuk bikin konten video berikutnya. Nah, di tahap seperti ini kita tes rasa ya. Untuk setelah dites rasa, ini sudah tidak diragukan lagi. Sudah pas banget, rasa gurihnya dapat, sedapnya itu mantep banget. Pokoknya ini sudah pas. Kemudian matikan api kompornya, segini sudah cukup ya. Untuk sayur lodehnya sudah matang, sudah siap untuk kita tuangkan ke dalam mangkuk untuk kita plating dan disajikan. Wow, ini aromanya aja udah wangi banget. Ini dia teman-teman, masakan sayur lodeh yang rekomendasi banget buat kalian coba di rumah. Cara membuatnya juga simple dan tentunya kalian wajib coba ya.
Ini cocok banget buat menu keluarga atau buat menu rumahan. Sayur lodeh seperti ini tinggal disandingkan dengan ikan asin dan sambal tomat. Ini mantep banget pokoknya. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.